Banyak tokoh Alkitab dikenal karena menyatakan kebesaran Tuhan dengan berbagai mujizat atau menunjukkan teladan kepahlawanan dalam ketaatannya pada Tuhan. Tapi kali ini, fakta Alkitab akan mengungkap tokoh Alkitab dari peran mereka sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya. Siapa saja mereka dan bagaimana dampak mereka kepada anak-anaknya? Alkitab mencatat Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Tentunya hal ini membuat Adam tidak memiliki ayah dan ibu. Walau demikian, ia memiliki figur bapa yang sempurna, yaitu Allah sendiri. Namun apakah hal itu membuatnya berhasil menjadi ayah yang baik? Sayangnya tidak. Setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, anak-anak mereka, Kain membunuh Habel karena panas hati. Kejadian 4 ayat 8. Tidak hanya itu, setelah putra Set lahir, yaitu Enos, barulah orang memanggil nama Tuhan. Kejadian 4 ayat 26. Berarti ada suatu masa di mana anak-anak Adam tidak diajarkan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Baru di masa cucu Adam ini, yaitu Enos, menjadi titik balik generasinya kembali kepada Tuhan. Salah satu peran bapa adalah menjadi imam, untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya dan mengajar mereka untuk hidup dalam kebenaran. Nuh hidup dalam zaman di mana kejahatan merajalela, hingga Tuhan memutuskan memusnahkan manusia. Walau demikian, Nuh dan keluarganya hidup dalam takut akan Tuhan. Hal ini karena Nuh sebagai bapa menuntun dan mengarahkan keluarganya untuk menyembah dan mentaati Tuhan. Hal itu terbukti bagaimana mereka sekeluarga sehati dan bekerja sama dengan baik dalam membangun bahtera tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Kejadian 6. Walau demikian, Nuh bukanlah ayah yang sempurna karena salah satu anaknya, Kanaan, menemukan dia dalam keadaan mabuk dan telanjang. Respon Kanaan yang salah membuat Nuh mengutuk dia. Kejadian 9 ayat 20-26. Seorang bapa harus melekat kepada Allah, sehingga bisa menjadi teladan dan memimpin keluarganya. Abraham adalah sosok penuh iman, yang taat ketika Tuhan menyuruhnya pergi meninggalkan kampung halamannya ke tempat yang tidak diketahui. Namun kita juga bisa melihat bagaimana ia digoyahkan keyakinannya untuk menunggu janji Tuhan dan menerima saran istrinya, sehingga lahirlah Ismail. Kejadian 16. Namun ia belajar dari kesalahannya dan imannya semakin teguh dengan berjalannya waktu. Hingga saat Tuhan memintanya mempersembahkan Ishak, Abraham taat. Kejadian 22. Seorang bapa bisa melakukan kesalahan, namun jadilah seperti Abraham yang bangkit dari kesalahan dan menjadi panutan iman bagi Ishak anaknya. Ishak dan Ribka istrinya masing-masing pilih kasih terhadap anak kembar mereka. Bahkan Ribka dan Yakub menipu Ishak agar ia memberkati Yakub dengan berkat anak sulung. Pilih kasih bukan hanya membuat hubungan antara anak dan orang tua menjadi renggang, bahkan hubungan antara Yakub dan Esau sebagai saudara menjadi retak. Penting sebagai orang tua, terutama ayah, untuk mengasihi seluruh anaknya sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dan luka dalam hati mereka. Yakub merasakan sendiri bagaimana akibat dari sikap pilih kasih orang tuanya, tapi ia melakukan kesalahan yang sama. Karena sikap pilih kasih Yakub kepada Yusuf membuat anak-anaknya yang lain iri, tapi anak-anak Yakub yang lain menjadi kepahitan dan melakukan berbagai tindakan keji. Di awal kitab Ayub, dia diperkenalkan sebagai seorang saleh dan ayah dari 7 orang putra dan 3 orang putri. Ayub 1. Anak laki-lakinya suka mengadakan pesta dan mengundang semua saudara-saudaranya itu. Setelah pesta-pesta itu, Ayub selalu memanggil anak-anaknya dan berdoa bagi mereka karena ia takut anak-anaknya itu tanpa sadar telah melakukan dosa. Ayub adalah sosok bapa yang menaungi anak-anaknya dengan doa. Ia menyadari keterbatasannya sebagai orang tua dalam menjaga mereka. Ia menjadi imam bagi mereka, serta menjadi perantara antara anak-anaknya dan Tuhan. Sudahkah Anda berdoa bagi anak-anak Anda? Tidak ada sosok orang tua yang sempurna, bahkan para nabi dan pahlawan iman di Alkitab. Di tengah tantangan zaman ini, kita perlu bergantung terus kepada Tuhan dan firman-Nya untuk menjadi orang tua agar dapat membesarkan mereka dan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Bagaimana pengalaman Anda sebagai orang tua? Apa tantangan yang Anda hadapi? Tulis di kolom komentar ya. Dan jika Anda mengalami permasalahan dalam mendidik anak-anak Anda dapat menghubungi Sahabat 24. Kami selalu siap untuk mendengarkan keluh kesah Anda, memberikan saran sesuai kebenaran firman Tuhan, serta berdoa bagi Anda. Hubungi Sahabat 24 sekarang juga. Demikian fakta Alkitab kali ini. Mari dukung kami untuk memuridkan generasi di berbagai pelosok Indonesia. Caranya, cukup dengan scan QR Code ini dan klik link yang ada di deskripsi. God bless you.